everybody, semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembeli kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Masih dengan yang kasus yang viral, yang masih membuat orang terbengong-bengong. Kenapa? Ya, kalau perselingkuhan itu dilakukan oleh ya misalkan salah satu single parent, ya kan? Itu masih yang, bisa dimengerti lah ya. Tapi ini memang dua-duanya punya pasangan, punya anak, bahkan masih kecil-kecil, dan mereka itu tampak begitu bahagia. Gimana ini menurut kalian? Jadi Madam Suki ini saat ini lagi lagi kepo juga sih sebenarnya seperti kalian gitu. Apakah sebelum si Randy ini mengklarifikasi di YouTube-nya Densu, atau dia melakukan tepatnya pengakuan dosa di sana, apakah sebelumnya dia ini menghubungi S? Pertanyaannya bagus ya. Ayo kita lihat, kita akan tarik dulu energinya dari sini. Karena Madam Suki penasaran banget loh ini. Sorry ya. Barangkali kalian juga penasaran ya. Jadi Madam Suki mau intikan. Ingat, ini adalah disclaimer ya. Apakah Randy sebelum dia datang ke Densu mengakui kesalahannya, mengakui semuanya, sebelum itu dia mencoba untuk menghubungi si S. Belum ada orang pusing. Ya, orang pusing ya. Ini ada Five of Swords. Di sini ada Judgment. Di sini ada Death and Rebirth. Kalian mau tahu? Kalian mau tahu? Ya, oke. Jadi sebelumnya dia memang menghubungi S. Sebelum dia mengklarifikasi di Densu, dia sangat panik, dia sangat pusing, dia merasa kayak, waduh, nggak tahu apa yang harus dia lakukan, blank. Namanya orang blank itu gimana sih? Seperti apa yang Randy katakan dan diakui di Densu. Dia blank karena si Lady kan pergi sama anaknya yang paling kecil, ya, anaknya yang 2 itu ada di rumah. Tapi dia masih punya responsibility untuk melanjutkan syuting, karena itu kan harus, kalau syuting itu harus ya, nggak boleh di ini. Makanya kenapa dia nggak immediately untuk merespon apa yang Lady katakan gitu. Karena kan Lady ini sudah diundang di beberapa tempat ya. Sebelumnya di tempatnya Dr. Richard Lee, dan kemudian di Densu. Nah di Densu ini kan akhirnya meledak banget tuh, maksudnya banyak banget attention dari orang-orang gitu. Ya, oke. Terus di sini dia pusing, dia merasa kayak, waduh, dia merasa gagal menjadi suami. Dia merasa kayak, dia merasa kayak gosip ini udah semakin liar gitu. Gosip ini udah mulai nggak bisa dia kendalikan gitu. Dia hanya berpikir kalau dia tidak mengklarifikasi, dia akan semakin salah, meskipun dia tahu kalau dia muncul pun akan banyak orang yang merasa kayak, oh dia kan begini, tetap akan dituduh gitu loh. Ini Five of Swords ini artinya panjang ya artinya. Ya, makanya Madam Suki itu kartunya adalah kartu yang bercerita. Kalau kalian punya masalah dengan problem kalian, Madam Suki bisa menceritakan dengan detail masalah kalian. Enak kalian kayak diceritain, tapi ya memang berbayar ya, karena Madam Suki membaca ini bukan ngarang, bukan, tapi juga belajar, dan kartu-kartunya juga mesti dibeli, ya kan? Jadi nggak ada yang gratis. Jadi kita lanjutkan. Di sini dia merasa kayak orang-orang tuduhannya itu udah mulai kayak hiperbol gitu, hiperbol banget. Tahu ya, hiperbola itu berlebihan gitu. Dia nggak bisa tidur, dia benar-benar kacau, dia benar-benar blank seperti yang dia ungkapkan. Dan di sini ada Judgment, dia merasa diadili dengan seluruh rakyat Indonesia. Makanya dia bilang kan di Densu itu ini benar-benar seluruh rakyat Indonesia
menghakimi dia, ya. Terus di sini ada death, dia seperti kayak mati gitu loh, dia merasa jiwanya itu mati. Tapi kemudian dia bangkit, dia berpikir aku harus mengakui ini, Dari situ dia terlahir lagi menjadi kayak dia yang benar-benar polos gitu loh. Jadi dia terlahir kembali meskipun dia dihajar dengan banyaknya makian dan hinaan, dia terima. Tapi kalau kalian tanya, apakah sebelum itu dia menghubungi si S? Iya, dia menghubungi. Kalian penasaran kan tanggapan si S? Disclaimer ya, Madam intipin karena kalian biar tahu, biar kalian itu bisa menggambarkan gini situasinya ya. Makanya jangan ragu datang ke Madam Suki kalau punya masalah ya. Find me, telepon Madam Suki atau tanya Madam Suki punya paket 1, paket 2 ya. Jadi daripada kalian itu curhatnya sama orang lain, sama suami orang, sama istri orang, sama temen cowok, sama berondong, brownies, sama anak-anak yang masih muda ya. Apa asiknya gitu loh. Karena selesai kalian curhat, kalian akan akan tumbuh rasa suka, rasa senang, rasa didengarkan. Karena kebutuhan kalian itu ketika kita punya masalah adalah didengarkan, benar nggak? Kalau gitu mendengar sama Madam Suki dong. Kalaupun kita menghargai, kalian mesti menghargai waktu Madam Suki, ya kenapa enggak? Iya dong, cincai dong. Kalian mendapatkan teman untuk berbagi rahasia, tidak terlibat emosi, terus apa? Terus mendapatkan solusinya, mudah-mudahan ya. Oke. Jadi kalau kalian mau menghubungi Madam Suki, silakan aja DM di IG-nya Madam Suki atau nomor yang selalu Madam Suki selipkan ya. Terus oke, Randy sudah kita ketahui dia sudah menghubungi si S. Apakah si S ini mau dihubungi? Cara menghubungi itu banyak ya, orang dewasa ini ya. Bisa telepon, bisa lewat temen, bisa apa aja lah ya. Orang dewasa itu punya banyak cara. Oke, apakah si S mau dihubungi pada saat itu? Apakah si S mau dihubungi sama Randy saat itu? Di sini ada The Empress. Ini kartunya S ini keluar terus. Perhatikan kalau Madam Suki lagi membaca si S. Dan kartu ini apa? Sedang apa? Madam Suki nggak ngomong ya, karena kartu ini ngikutin dia terus. Ini yang disebut kartu energi, sayang. Bukan Madam Suki dibisiki setan, enak aja. King of Pentacles. Oke. Six of Pentacles. Gimana ya? Ini sepertinya karena ini sosoknya, atau ternyata ini adalah sosoknya dia, si S, ya. Cuma mau ngasih tahu di sini dia tidak bisa dihubungi. Nah, loh. Katanya selamanya, suami selamanya. Kita selamanya ya ayang ya. Pokoknya kita selamanya ya ayang ya. Kok nggak bisa dihubungi? Gimana dong ini? Coba Madam Suki make sure ya, apakah dia tidak menghubungi si S? Soalnya gini, kalau di kartu ini dia ada celah waktu itu, waktu pertama kali si istrinya ini speak up, ya. Waktu yang itu rame-rame itu dihubungin, bisa. Tapi setelah itu ternyata semakin liar pemberitaan, apalagi si lady ini nongol di stasiun apalagi si lady ini nongol sama Dr. Richard dan kemudian sama Densu, sama sekali nggak bisa dihubungi. Gimana ini? Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Jadi sekali lagi buat kalian yang misalkan mempunyai trauma seperti Lady Nayuan nih, Madam Suki lumayan banyak ngobatin orang-orang seperti Lady Nayuan ini. Karena seperti yang Lady katakan bahwa aku itu trauma, aku itu nggak percaya, aku tuh begini, aku tuh begini. Madam Suki
yakin ya, Madam Suki yakin. Misalkan ya, harapan kita kan si Lady ini memberikan kesempatan sama Randy, ya kan? Misalkan si Lady Nayeon ini meminta cerai, misalkan. Nanti ketika si Lady ini jadi single mom, dia nggak akan mudah untuk percaya sama laki-laki. Kenapa? Karena traumanya itu yang memang harus disembuhkan, gitu. Jadi trauma ini luar biasa, ya. Trauma ini harus kita sembuhkan. Kalau tidak, trauma ini akan benar-benar menutup kebahagiaan kita. Kita menjadi pribadi yang insecure, menjadi pribadi yang labil, pribadi yang aneh, pribadi yang suka merenung, suka bengong, diajak ngomong nggak nyambung, kayak itu. Banyak hal, ya. Jadi buat kalian yang mirip-mirip nih kayak Lady gitu ya, pernah disakitin, jujurlah bahwa kalian itu ada sebuah trauma yang belum kalian sembuhkan. Kalian harus sembuhkan. Caranya, kalian bisa menghubungi Madam Suki dan bertanya, bagaimana Madam Suki saya bisa sembuh dari trauma saya? Karena Madam Suki bisa menyembuhkan. Karena banyak sekali yang sudah Madam Suki sembuhkan. Entah itu inner wound, inner child, trauma, korban bullying, ya. Terus banyak lagi, bahkan orang kesurupan kayak gitu. Terus orang-orang yang mempunyai pribadi yang aneh, yang dia merasa kok aku punya kepribadian yang berbeda ya, gitu. Oke, jadi kalian bisa mengikuti program Pakai Cahaya. Oke, kalian boleh tanya di Madam Suki bagaimana caranya untuk sembuh. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam